Tapi kalau kita tidak gembira, kita susah, maka waktu itu akan terasa lama. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengkondisikan hati kita masing-masing, ya. Mengkondisikan hati kita masing-masing. Semoga apa yang kakak-kakak ini laksanakan selama ini dengan waktu yang singkat 2 minggu sudah banyak yang diperoleh. Baik itu dari segi kegiatan pembelajaran, kegiatan tatap muka, terus dengan diri ini sekaligus memberikan kenang-kenangan yaitu buku, karena buku itu harganya lebih tidak ternilai daripada yang lain, karena prinsip khairu jalisin fis zamani kitab, sebaik-baiknya teman adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Abdullah di SG Channel. Saya di sini akan mewawancarai salah satu narasumber kita yang dari kampus STAI Tasawwur Afkar Surabaya. Saya di sini akan didampingi oleh salah satu PPL yang bertugas di MA Surabaya. Baik, dengan nama siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Badru Zaman. Ya, ini dengan kampus di mana nih? Nama kampusnya? Saya kuliah di kampus STAI Tasawwur Afkar Surabaya. Baik, saya akan bertanya tentang kakak yang selama ini bertugas di MA Surabaya menjadi PPL dan KKN-nya. Bagaimana perasaan kakak di saat perpisahan kali ini? Berbicara mengenai perpisahan atau di tugas akhir kita di PPL dan KKN ini, sebenarnya sih campur aduk ya, antara senang dan juga sedih. Saya senang karena kenapa? Karena tugas saya di PPL KKN ini sudah selesai. Nah, untuk kesedihannya saya sangat sedih karena kenapa? Karena di akhir hari ini kita dan teman-teman sekalian akan berpisah dengan kalian semua ini. Jadi begitu. Baik. Melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya, apa kesan dan pesan kakak setelah melaksanakan PPL di MA Surabaya? Saya sangat merasa bahagia karena kenapa? Karena di sini saya disambut dengan baik dari Bapak Kepala Sekolah, dari jajaran staf kantor dan jajaran guru-guru, dan terlebih-lebih dari teman-teman siswa-siswi di MA Sunan Giri ini. Dan saya juga mendapatkan banyak pengalaman bagaimana cara mengajar. Jadi saya bisa dilatih menjadi guru yang profesional. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa harapan dan saran kakak kepada siswa dan siswi MA Sunan Giri? Harapan saya untuk teman-teman di siswa-siswi MA Sunan Giri, terus semangat, jangan pernah berpikir pesimis, karena
dengan kalian berpikir optimis itu akan membuka jalan menuju kesuksesan dan yang tidak pernah didapatkan oleh orang-orang yang berpikiran pesimis. Dan juga pesan saya buat adik-adik siswa-siswi MA Sunan Giri, lanjutkan program-program yang sudah kita buat, teruskan, lebih-lebih kembangkan apa-apa yang sudah kita berikan terhadap sekolah ini. Baik, terima kasih atas waktunya dan penjelasan serta motivasinya untuk MA Sunan Giri. Semoga motivasi dan penjelasannya menjadikan MA Sunan Giri yang lebih baik lagi dan kedepannya menjadikan sekolah yang bermodern. Baik, itulah penjelasan dari salah satu sumber kita dari kakak-kakak PPL yang bertugas di MA Sunan Giri Surabaya. Semoga dengan penjelasan ini MA Sunan Giri menjadikan Sunan Giri yang lebih baik lagi. Selamat sore semuanya. Saya sudah di sini bersama narasumber kita yang kedua, yakni Kepala Sekolah Madrasah MA Sunan Giri Surabaya. Kali ini sudah bersama saya. Selamat siang, Gus. Selamat siang, Dengan nama siapa? Ismail Syam. Baik, di sini sebagai kepala sekolah. Di sini sebagai Kepala Sekolah Madrasah Alia Sunan Giri. Baik. Saya di sini akan mewawancarai jenengan tentang adanya PPL di MA Sunan Giri Surabaya ini. Bagaimana pendapat Gus Is sendiri atas kinerja PPL dari STAI Tasfirul Afkar Surabaya? Untuk kinerja teman-teman mahasiswa STAI Tasfirul Afkar itu sendiri, alhamdulillah kami mendapatkan amanah dan kepercayaan. Tentunya ini yang kedua kalinya setelah Stimbada kemarin PPL di Madrasah Alia. Tentunya jumlah mereka semakin banyak, 14 orang anak, dan dengan jumlah itu memberikan spirit dan motivasi tersendiri, sehingga kerja mereka pun juga memperlihatkan kekompakan dan kerjasama yang solid. Baik, pertanyaan yang kedua, apa dampak mahasiswa PPL terhadap MA Sunan Giri Surabaya? Dampak yang diberikan mahasiswa PPL kepada madrasah tentunya memberi informasi terbaru kepada murid-murid Madrasah Alia Sunan Giri bahwa menjadi seorang guru itu tidak mudah. Perlu persiapan, perlu kesiapan mental, terus juga persiapan dan kesiapan itu menunjukkan kematangan dari materi dan pribadi mahasiswa itu sendiri, sehingga tidak mudah menjadi seorang guru yang handal. Tentunya perlu persiapan dan kesiapan yang baik pula. Pertanyaan yang nomor 3, apa saran Gus Is sendiri kepada kakak PPL untuk bahan evaluasinya? Saran dari kami tentunya bagaimana mahasiswa khususnya yang mengajar di Mapel PAI itu ada semacam pembinaan bahasa Arab, karena dengan pembinaan bahasa Arab itu membantu untuk mereka memahami Mapel PAI dengan baik. Setelah memahami, mereka pun juga akan enjoy menyampaikan dan mengajarkan Mapel PAI kepada siswa atau siswi. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah kedepannya MA Sunan Giri Surabaya menerima mahasiswa PPL dari kampus lainnya? Yang jelas MA Sunan Giri itu sendiri open management, open organization, sehingga kapanpun Sunan Giri itu diminta menerima atau membantu PPL dari sekolah tinggi atau perguruan tinggi lainnya,
kami sangat amat membuka diri, sangat menerima dan membantu mereka agar mereka semakin perfect di dalam menerima ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah. Kami sangat responsif dan kami juga akan menerima dengan baik. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Sebagai kepala madrasah, apa yang harus dibenahi untuk kemajuan Asrul Giri Surabaya tersebut? Yang jelas manajemen itu yang harus kita perbaiki, di mana manajemen itu kumpulan dari 3 unsur, money, dan metode. Nah, sekolah ini akan baik dan maju manakala man-nya itu bagus, SDM-nya, sumber daya manusianya bermutu, berkualitas, mempunyai akhlakul karimah, mempunyai kejujuran, mempunyai muru'ah atau kepribadian yang baik. Kemudian money, di mana-mana untuk memajukan madrasah ataupun perusahaan dibutuhkan uang yang sangat memadai dan mencukupi, karena dengan uang yang memadai atau materi yang memadai tentunya kita membuat gebrakan, membuat rangkaian pembelajaran yang bermutu itu sangat amat mudah terrealisir. Kemudian yang ketiga adalah metode. Jadi metode ini juga perlu yang baik, karena adanya adanya money, kalau tidak dibarengi dengan metode yang baik, maka kita tidak akan diterima. Sebaik apapun mutu madrasah, tapi kalau metodenya yaitu tidak bagus, tidak akan diterima di masyarakat, tidak akan diterima oleh kalangan umum. Demikianlah saran kami. Baik, itulah tadi penjelasan dan motivasi tentang PPL dan sekolah M.A. Surabaya yang dijelaskan oleh Kepala Madrasah M.A. Surabaya tersebut. Sekian dari saya, Fahmi Abdullah. Terima kasih atas waktunya, Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama M.A. Surabaya semuanya. Salam, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya, Fahmi Abdullah, yakni di SG Channel. Saya di sini akan mewawancari salah satu narasumber kita yang berada di M.A. Surabaya, yakni dosen pembimbing PPL dari STAI Taswirul Afkar Surabaya, yakni sudah bersama saya di sini. Selamat sore, Pak. Sore. Dengan nama siapa? Muzammil. Ya, dari kampus mana ini? STAI Taswirul Afkar Surabaya. Baik. Memasuki pertanyaan yang pertama, bagaimana respon terhadap hasil para peserta PPL? Oke, seru ya. Jadi alhamdulillah apa yang sudah diagendakan bisa berjalan dengan lancar. Ya, sampai dengan akhir ini, dan tadi ada kejutan dari kepala MA-nya memilih satu peserta terbaik dari teman-teman KKN. Tapi ala kulli hal semuanya berjalan dengan baik. Dengan demikian memasuki pertanyaan yang kedua, untuk melanjutkan kakak-kakak mahasiswa PPL ini, apa yang harus dievaluasi, Pak? Ya, yang banyak masuk ya, masukan ke kami ini adalah waktunya mungkin ya. Waktunya terlalu singkat katanya gitu. Ya maklum, karena memang kondisinya menuntut demikian. Kondisi COVID ini yang membuat kita harus mengonsep ulang tentang timeline pelaksanaan KKN PPL itu. Harusnya kan 1 bulan. Nah, karena ini kondisinya darurat ya kita pangkas jadi dua minggu gitu ya. Kayak sholat itu 4 jadi 2 kayak gitu ya. Ya kayak gitu itu. Jadi tentang waktu mungkin ya. Tentang waktu.
Yang kedua mungkin tadi masukan dari Waka kurikulum yang perlu dilatih lagi teman-teman itu adalah mentalnya katanya gitu ya. Jadi mental ini dengan adanya KKN PPL ini teman-teman benar-benar merasakan gitu ya bagaimana mengajar itu. Tidak hanya sekedar teori di kampus, tapi di sini dia merasakan menghadapi murid, menghadapi guru pamong, menghadapi kepala sekolah dan sebagainya. Mungkin itu. Menurut Bapak, hambatan terbesar apa yang ditemukan saat evaluasi hasil PPL ini, Pak? Tidak ada hambatan kayaknya. Alhamdulillah jalannya lancar aja. Baik, memasuki pertanyaan terakhir. Apa kesan dan pesan Bapak sebagai dosen pendamping dari kegiatan PPL ini, Pak? Harapan saya apa yang didapat teman-teman PPL ini, PPL KKN ini bermanfaat untuk mereka. Mereka lebih dewasa, mereka lebih paham tentang pelaksanaan pendidikan di lapangan gitu. Bukan hanya tahu secara teori tapi dia tahu real di lapangan. Kemudian harapan yang kedua mungkin mudah-mudahan MA Sunan Giri ini semakin baik, semakin maju, semakin bisa menebarkan manfaat untuk umat. Baik, terima kasih Kak atas penjelasan dan waktunya. Itulah tadi penjelasan mengenai dosen pendamping PPL Taswirul Afkar Surabaya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan saya Fahmi Abdullah. Selamat sore, selamat menonton, subscribe, like and channel. Salam Kamprester.